hadirin yang berbahagia, baiklah, tidak terasa ya Ibu dan Bapak sekalian, sesi diskusi dan tanya jawab sudah selesai. Marilah kita masuk kepada acara selanjutnya, yaitu Tadabbur Al-Quran, surat Al-An'am ayat 139. Kita panggil juga Bapak Sa'ad dengan pantun. Pergi ke pasar membeli durian, tidak lupa membeli ketan. Kita simak Tadabbur Al-Quran. Bapak Sa'ad siap menjelaskan. Kepada Bapak Sa'ad, disilakan. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Hasani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bersyukur adalah wajib bagi kita atas nikmat yang kita peroleh dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, banyak lagi nikmat lain yang tidak terhingga banyaknya untuk kita nikmati. Oleh karena itu, dengan kita bersyukur itu, insya Allah Allah akan menambah nikmat itu. Dan yang juga kita tidak termasuk orang yang kufur. Pada kesempatan ini pagi ini kita telah mendengarkan uraian-uraian surah ayat demi ayat seperti biasa. Pagi ini kita membahas surah Al-An'am ayat 139 di bawah bimbingan Buya Rizal. Pagi ini didampingi oleh Ibu Yayat Daryati. Alhamdulillah kita sudah mendengarkannya dengan diskusi panjang lebar, dan kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur dari ayat ini. Baiklah, kita bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ma fi butuni hazihi il-an'ami khalisatul lizukurina muharramun ala azwajina wa iyyakum maitatan fahum fihi suraka sayajzihim wasfahum innahu hakimun alim. Sadaqallahul azim. Dan mereka berkata, apa-apa yang di dalam perut apa-apa yang di dalam perut itu, maka itu dikatakan pada yang untuk hewan ternak ini untuk kaum laki-laki, dan untuk haram untuk istrinya. Jika ada yang mati, ada yang lain dalam keadaan mati, semua boleh makannya. Dan kelak mereka akan membahas Allah akan membalas mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian ayat ini dijelaskan juga dalam surah Al-An'am ayat
16 ayat 66 surah 16 apa katanya, wa innalakum fil an'ami la'ibrah nuskikum mimma fi butunihi mim baini farsim wa damin labanan khalisan so'iban lil saribin. Nah, sesungguhnya pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kalian. Kami memberi kalian minum dari sebagian apa yang ada di perutnya. Itu berasal dari di antara kotoran dan darah berupa susu yang murni yang mudah ditelan oleh orang-orang yang meminumnya. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 69 Allah berfirman, "Summa kulli min kullis samarati fasluki subula rabbiki zulula yahruju min butuniha sarabun muhtalifun alwanuh fihi shifaa'ul linnas inna fi dzalika ayatan liqaumi yatafakkarun." Kemudian makanlah wahai lebah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perutnya itu keluar, dari perut lebah itu keluar minuman berupa madu yang beraneka warnanya dan di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Kemudian juga di pelajaran dari apa yang ada dalam kandung perut itu dalam surah 23 ayat 21 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innalakum fil an'ami la'ibrah nuskikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u katsiratu wa minha ta'kulun." Sesungguhnya pada hewan ternak benar-benar terdapat pelajaran bagi kalian. Kami memberi minum kalian dari sebagian apa yang ada di dalam perutnya berupa air susu, dan padanya terdapat pula banyak manfaat untukmu dan bagian darinya kamu makan. Kemudian surah Al-An'am ayat 145 Allah berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharrama ala ta'imin yatma'uhu illa ayyakuna mait au damma masbuhan au lahman hinziri fa innahu rijzun au fisqanun uhilla ghaibi illahi bihi faman ittqa ghayra ba'in wala 'alim fa inna rabbaka ghafurur rahim." Katakanlah, tidak aku dapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali yang haram itu kecuali ada daging hewan yang mati, itu bangkai, darah yang mengalir. Maksudnya yang mengalir ini waktu mengalirkan memotong hewan ternak, darahnya itu yang mengalir, itu yang keluar, itu haram. Daging babi yang karena dia najis, atau yang disembelih secara fisik, yaitu dengan menyebut nama selain daripada nama Allah. Akan tetapi siapa terpaksa bukan karena menginginkan, tidak melebihi di batas atau dalam keadaan darurat, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah yang batasan yang diharamkan oleh Allah SWT. Banyak lagi yang lain. Kemudian dalam surah An'am ayat 138 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu hazihi an'amun wa harsun hijrum la yatma'uha illa man nusa'u bi dzambihim wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amun la yazkuruna ismallahi alaiha pira'an alaihi sayajzihim bima kanu yaftaru." Maka mereka berkata menurut anggapan mereka, ini adalah hewan ternak dan hasil bumi yang dilarang, tidak boleh dimakan kecuali oleh orang-orang yang kami kehendaki. Ada pula hewan yang diharamkan
punggungnya atau tidak boleh ditunggangi. Ada pula hewan ternak yang ketika disembelih boleh tidak menyebut nama Allah. Hal itu sebagai kebohongan terhadapnya. Allah membalas semua yang mereka ada-adakan itu. Al-An'am ayat 134. Kemudian dalam surah Yunus 59 Allah berfirman, Qul ara'aitum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu harraman wa halalan. Qul Allahu azina lakum am alallahi yaftarun. Katakanlah hai Muhammad, kalian terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan kepadamu, rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu menjadikannya sebagian haram, sebagiannya halal. Katakan, apakah Allah telah memberi izin kepadamu tentang ini, atau kamu mengada-ngada atas nama Allah? Jadi, adakah Allah memberi izin tentang ini yang kamu haramkan dan ini yang kamu halalkan? Sebenarnya tidak ada. Allah mengatakan sedemikian bahwa semua yang dijelaskan Allah ini yang halal, ini yang haram, itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh menghukum ini halal, ini haram, padahal yang haram dikatakan halal atau sebaliknya. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 103 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, sebagai jawaban ayat sebelumnya, ma ja'alallahu min bihablina wala sabi'atin wala wasilatin wala ham walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadziba wa aksaruhum la ya'qilun. Allah tidak pernah menetapkan sedikit pun aturan yang menyangkut tentang bakhirah, tentang saibah, tentang wasilah, tentang ham. Akan tetapi orang-orang kafir membuat kedustaan terhadap Allah. Kebanyakan mereka tidak mengetahui. Tentang bahira adalah unta betina yang telah beranak lebih dari 5 kali dan anak yang kelima itu jantan. Lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi dan tidak boleh diambil air susunya. Kemudian Saibah adalah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja karena suatu nazar. Misal orang itu melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, dia biasanya menazar menjadikan unta saibah dimaksud perjalanan agar berhasil dan selamat. Misalkan wasilah adalah riwayat ada domba betina yang terlahir kembar dempet awal. Itu tidak boleh disembelih, sedangkan saudara kembarnya yang berkelamin jantan dipersembahkan kepada berhala. Walaham, ham itu adalah unta jantan, tidak boleh diganggu lagi karena dapat membuntingi unta betina 10 kali. Perlakuan terhadap bahira, saimah dan ham adalah ketetapan orang-orang jahiliyah. Dalam surah Zuhruf ayat 44 Allah berfirman, wa innahu lazikrul laka wa liqaumika wa saufa tus'alun. Sesungguhnya Al-Quran benar-benar merupakan kemuliaan bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang terasa di dalam hati itu dimintai pertanggungjawaban. Itulah pesan-pesan yang disampaikan oleh ayat ini, bahwa orang-orang jahiliyah itu membuat suatu pernyataan, suatu hal yang mereka mengatakan ini kesalahan, ini haram, ini halal, ini haram, ini halal. Itu adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah. Oleh karena itu kita tidak bisa menghukumkan sesuatu itu haram atau sesuatu halal sesuai apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Itulah yang kita ikuti, jangan menurut kemauan kita. Demikianlah apa yang kita bahas tentang ayat ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua dan menambah kosakata kita dan menambah pemahaman kita tentang ayat-ayat Al-Quran. Kemudian menambahkan kita, membuat kita jadi dengan kita selalu menikmati, mensyukuri nikmat Allah, kita diistiqomahkan membahas Al-Quran sebagai pedoman hidup kita bersama. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas
kekeliruan yang kami sampaikan itu, maka kami mohon maaf sekali lagi dan kami minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Saad Murti.